Kadang kita pikir tunggu betul-betul baik, harus saya nanti mau. Dari pernyataan ini di depan kita diajarkan sesuatu dengan formula. Jadi selepas kita betul-betul bersedia, selepas semua masalah selesai, selepas kita cukup kuat, itulah orang kita memulai buat resolusi ini baru tidak. Justru di saat kita mungkin tidak sempurna, karena Tuhan datang bukan mencari orang yang sempurna. Dia datang demi ketidaksempurnaan kita. Selalu dikatakan begitu. Saya tidak tahu kalau kalian mau mencari ini bagi yang yun ini kan. Kalau kau mau mencari yang paling sempurna untuk jadi pasangan hidup, baik kau jadi sister, jadi pada. Sebab akan kau temukan. Betul tidak? Akan kau temukan. Selalu kalau orang yang begini, yang Runi misalnya dengan ini, berapa tahun menikah sudah? Lupa. Ayo 1980. Kau suruh saya pulang. Bini, bukan bini saya. Jadi sering dalam hidup kita katakan, kita akan tunggu sampai pasangan itu sempurna, betul tidak? Waktu dulu berjanji akan dalam arti selalu katakan in your imperfectness, I surrender my imperfectness. Both of us imperfect, and at the end we hope we will be perfect. Sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebab tiada yang satu-satunya, yang satu-satunya sempurna hanya Tuhan saja. That's why kamu kecilkan sedikit, ada mendukung aku saja. That's why mereka harus dua yang bersatu untuk mencapai kesempurnaan. Maka kalau dikatakan Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja, bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja. Waktu itu Tuhan tidak lihat kami, jadi tidak ada masalah. Yang dilihat kalian, tidak baik manusia itu seorang diri saja, karena itu dia menciptakan penolong yang sepadan baginya. Karena hanya Tuhan saja yang satu-satunya. Manusia tidak dapat sendirian mencapai kesempurnaan. Dia harus berdua untuk mencapai kesempurnaan. Karena itu tiada yang sempurna. Nobody's perfect. Everyone is imperfect. Justru dalam ketidaksempurnaan itu dia membuka lowongan untuk orang menambahkan sesuatu atau mengurangkan sesuatu dari. Tapi kadang kalau kita sudah emosi marah kan, kita saja yang paling sempurna di dunia. Orang cakap dulu kita cakap dari tadi dia saja yang cakap. Kita tak mau dengar apa kata orang lain. Kita hanya mau didengar, kan? Tidak mungkin bisa sendiri kadang begitu. Kalau saya pikir, kau sudah tak saya ide pak kita ini. Kalau dia bilang dulu, listen. Kita mau didengar saja. Seolah kita yang paling sempurna. Apa yang kita pikir itulah kebenaran. Dan seringnya seperti itu. Padahal kita tahu kita ini imperfect. Hanya saat kita sadari bahwa kita imperfect, maka kita boleh dikoreksi. Boleh juga kita memberi usul, menambahkan sesuatu pada ketidaksempurnaan pasangan kita. Maka berdua menjadi sempurna. Itu satu hal yang sebenarnya kenapa kita diciptakan tidak sempurna. Karena kalau kita semua menjadi sempurna, kita tidak ada lagi Tuhan. Hanya Tuhan saja yang paling sempurna. Baik, kita teruskan. Satu hal lagi, sampai bila-bila pun kita tidak akan pernah mencapai yang disebut sempurna. Karena setiap bangunan yang paling cantik sekalipun, kalau mau diukur seluruhnya, in whole, in general, dia bukan layak sempurna. Kenapa? Di bawah sana ada banyak batu. Di bawah sana ada banyak besi kap atau bekas-bekas bangunan orang yang kita masukkan untuk menimbuskan. Benar tidak? Pasang piling, pasang batu sudah ada kontraktor. Ada orang jual yang bekas runtuh-runtuh bangunan.
ada besi di dalam, ada batu, ada kayu, ada apa, semua masuk di dalam. Kalau lihat fondasi sebuah bangunan yang tampak cantik, di bawahnya itu ada banyak rusuk, barang rusuk. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini mempunyai masalah. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Yang sering kita buat adalah kita ingin make up masa lalu kita. Kita ingin memperbaiki masa lalu kita. Hanya dengan cara itu kita kira kita boleh tampil baik. Sebuah bangunan yang sudah berdiri tinggi cantik, lalu kamu sebagai kontraktor, kamu tahu aja di bawah itu ini banyak orang bangunan. Cantik bangunan ini, saya lah kalau di bawah macam gitu rusukan. Bongkar dulu, sama saja membongkar seluruh bangunan. Betul tidak? Maka hal yang sama dengan manusia, kita membawa beban masalah betul. Semua kita punya. Kita membawa sebarang kegagalan, kesalahan, kekecewaan. Tetapi mau dikatakan adalah Tuhan Allah memberi peluang baru. Dia tidak berusaha memperbaiki masa lalu kita. Maka yang kita perlukan masa bukan menunggu masa yang sempurna, sebab hidup kita bermula pada hari ini. Jadi kita mau membaca dan kita lihat satu bacaan dari sini. Kita baca bersama dari kitab Al-Fatihah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini dari kitab Al-Fatihah. Di tengah-tengah kehancuran bangsa Israel, di tengah-tengah kegelapan penulis ratapan masih mengatakan hal seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita yang selalu ikut meeting pasti pernah menyanyikannya. Lagu ini kan? Selalu berada di hidupku. Jadi kita lihat, kita berkesudahan. Dituliskan ini bukan waktu dia sudah mengalami keselamatan kita. Justru di tengah kehancuran, di tengah penjajahan bangsa asing pada saat itu tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Berani mengucapkan itu di tengah dan saat kita mengalami kesulitan dan kesakitan. Itulah yang diinginkan dalam kitab suci. Itulah yang mengartikan bahwa kita menghargai benar. Atau itulah yang sebenarnya dalam iman kita, iman harap. Berharap adalah seperti dikatakan dalam kitab Ibrani, seperti Abraham. Meskipun seolah-olah tak ada lagi yang boleh diharapkan, dia tetap percaya dan pergi juga. Apa kata Tuhan? Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan tidak katakan pergilah ke negeri Brunei, tak ada nama dalam kitab suci. Nama tempat. Pergilah ke mana Tuhan? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Pasti akan pergi juga. Bodoh. Sama hal dengan kita. Kalau orang katakan iman itu memang nampak bodoh, tetapi di situ kita mempunyai keyakinan. Di situ kita punya harapan. Kalau orang Kristen pergi mengunjungi orang meninggal, apa yang kita katakan pada mereka, pada keluarga? Dia, selamat dia. Jangan sedih, sebab dia sudah bahagia. Dia sudah hidup. Orang lain bilang bunuh, nah itu mati ya. Benar kan? Iman itu seolah terjungkir terbalik. Orang yang mati kali apa bilang hidup, karena kita tidak melihat yang sekarang saja. Kita percaya akan adanya kehidupan sesudah iman. Adanya hidup Tuhan. Itulah iman, itu harapan. Orang tanya, pada pernah pergi sana? Berapa? Mau pergi? Pernah? Ada yang pernah 5 menit. Masa kita begitu kan? Tapi punya kawan muda itu begitu. Tapi kita hargai saja. Kalau itu mungkin yang kita sebut, kita tahu dalam istilah medis juga ada kan, ada
ada di sini yang orang medical assistant yang disebut dengan mati suri. Umumnya ceritanya sama, kita tahu kenapa. Orang yang pernah mati suri, kamu tahu mati suri? Dia mati 15 menit, dia mati 10 menit. Dia kadang-kadang ada yang hidup lagi, karena berhenti semua, detak jantung berhenti, tapi otak kan masih hidup. Otak ini masih hidup 72 jam sudah kematian. Masih hidup. Karena itu orang baru meninggal, kamu isikan sesuatu di sampingnya keluar air mata. Kenapa? Karena otaknya masih hidup, belum mati. Karena sampai 2 hari itu masih 1 hari setengah tergantung. Tapi kalau otaknya rusak memang masih. Tapi kalau masuk kena sakit biasa. Dan apa yang jadi? Orang 15 menit 10 menit dikatakan mati, secara medikal mati. Tapi kemudian hidup lagi. Kadang ada yang marah juga, kenapa membangunkan saya? Saya sudah nyaman dari sama saya cahaya, cantik betul gitu. Kau bangunkan saya lagi, tidak lagi buka yang jelek. Ada orang yang lagi hampir semua cerita sama, melihat cahaya. Tidak pernah. Dia bilang pernah mati dan cahaya juga. Itu cahaya. Setiap pengalaman Tuhan di sini. Tapi pernah dengar cerita itu kan? Jadi semua orang, kalau nggak tahu kalau tidak, tapi mungkin ada yang pernah punya pengalaman hampir. Artinya kalau begitu kita percaya, tidak sia-sia kita ini beriman. Ada sesuatu di sana yang menanti kita. Ada seberkas cahaya atau apapun itu, sebab kita semua mencari cahaya dalam hidup kita. Betul tidak? Karena kita merasakan hidup kita penuh dengan kegelapan. Saat itu kita mencari yang kita sebut dalam bahasa Inggris enlightenment. Enlightenment itu artinya pencerahan. Cerah ya cahaya. Tidak ada pencerahan dengan kegelapan. Terakhirlah kegelapan hatiku, kata Santo Fransiskus. Terakhirlah kegelapan hatiku. Enlighten my darkness of heart. Jadi kita lihat di sini, justru di saat dia mengalami kegelapan, di situ dia melihat terang. Dan satu itulah yang membuatkan meneguhkan kita. Setiap kita sudah melaluinya, kehilangan orang yang kita kasih. Pada saat kita duduk di sampingnya, saat dia terbaring kaku di sana orang yang kita cintai, kita tetap akan berbicara dengan apa yang kita biasanya bisikkan di telinga. Sebelum kita bertemu lagi nanti. Betul tidak? Perkataan itu bukan untuk meneguhkan dia saja. Terutamanya pertanyaan perkataan itu apa? Meneguhkan hati kita. I miss you. Tapi saya tidak kehilangan 100%. Nanti kita bertemu lagi. Maka harapan itu membuat kita punya kekuatan untuk melangkah, meneruskan hidup baru kita tanpa dia di samping. Tanpa mama di sana, tanpa papa di sana, tanpa orang yang kita cintai yang selalu mendampingi kita setiap hari. Tak ada lagi tangan kita, tapi dia sudah di sini dan di sini. Kita katakan one day till we meet again. Perkataan itu bukan untuk menjanjikan membuat dia senang. Dia mungkin sudah senang di sana. Tapi itu untuk meneguhkan hati kita. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa kita tidak ikut-ikut dengan dia? Kita tetap melangkah meneruskan hidup kita pagi harinya lagi tanpa dia di samping kita. Karena kita percaya kita akan bertemu lagi. Itu yang membuatkan kita. Ada pertanyaannya sudah lewat seminggu, sebulan, tak lupa perkataan. Tugas kita yang masih hidup dikatakan masih mengingat dalam doa, intensi misa, betul tidak? Jadi kita teruskan. Ulang lagi ya, buku yang buku tampar dan tidak betul. Baik. Perkara lama, apa maksud kebaruan dalam hidup? Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ingat kalimat ini. Ingat kalimat ini. Kebaruan artinya memulai hidup baru, artinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi dalam Kristus kita bukan diberi sekedar peluang kedua, okay? Kita diberi permulaan baru.
Ini patut kita perhatikan baik-baik. Kita baca bersama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak dikatakan oleh Rasul Paulus, yang lama sedang diperbaiki agar menjadi baru kembali. Ada. Kita baca. Yang lama sudah berlalu. Sekali lagi kita baca. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini macam budaya kita. Kita baca sekali lagi. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Yang baru. Sebab selalunya kita ingin memperbaiki masa lalu. Yang lama, yang lalu, kamu tak dapat hidup di masa lalu. Tapi selalu kita katakan, I want to fix my past. Yang lama tak dapat diperbaiki lagi. Udah kena jual. Kena timbang, udah sibuk. Yang baru ya kita katakan. Tapi kita selalu tetap mengukur-ukur masa lalu. Kita ingin memperbaiki. Saya tidak menyindir kalau katakan. Saya pun tidak pintar-pintar betulkan, tetapi yang perempuan saya yakin mereka amat pintar, kurang memori mereka amat besar. Kalau laki-laki hanya punya 128 GB, perempuan ini mungkin 128 terabyte. Kenapa yang 10 tahun lalu pun boleh begitu kembali. Masa betul pada punya storage kan semua simpan. Kalau nanti bilang itulah kali ini saja sedikit rusak. 10 tahun lalu waktu itu kembali bersama kali. 10 tahun lalu. 10. Besar sekali. Ya, saya beri saja langsung kadang. Jadi kadang persoalan kita tidak bicarakan tentang hal anak sekolah, tentang bagaimana dia punya masalah kayak dia, apa dia. Lalu tiba-tiba masalah 10 tahun yang lalu yang kita cakap. Karena itu tidak pernah ada solusi. Kita mau bicara tentang besok bagaimana, ada lagi kita masih dragging ke belakang. Sebab yang salah belum selesai, ya akan selesai. Yang rusak mana kita dapat perbaiki sekarang? Ya udah rusak begitu. Macam mana? Saya balik ke masa lalu lagi. Kasih perbaiki dulu kata-kata saya, baru balik ke masa lagi sekarang. Begitu kan? Ada yang sama. Maka kita kadang katakan tidak terlalu yakin. Sebab itu disebut dengan pengalaman kita haunted. Artinya apa? Dihantui. Kita dihantui. Maka kadang ada satu hal kita tidak berani buat karena kita takut salah. Kalau kita katakan dulu saya tak. Maka pada saat itu kita sedang hidup di masa lalu. Sometimes we don't want to start the new relationship. We don't want to start the new resolution. Maka bilang ayah, tak yakin saya dulu saya. Maka kita masih tracking by our past. Kita masih di belakang. Orang sudah maju, kita masih. Maka ada katakan ini orang maju mansang kalau orang Jepang mengatakan mansang ke depan kan. Kalau ke belakang pada katakan nyurut. Maka karena dalam hidup kita tuh sebab kita tak berani mansang ke depan, rasa kita mau nyurut ke belakang, apa yang jadi? Hidup kita tuh musur gitu. Karena kita masuk lagi, kita lihat. Dalam perjalanan hidup kita, permulaan baru bukanlah perbaikan sedikit demi sedikit. Seperti kita katakan tentang forgiveness, mengampuni. Dia hanya is a matter of decision. Kamu harus buat keputusan. Ya, sekarang saya mau. Dulu kamu macam begini yang dulu. I want to start again. Setiap hari kita start baru. Recharging itu start baru. Maka banyak hal dalam tubuh kita start baru. Halo, kita katakan kita ini adalah orang yang sama tiap hari, tidak? Tidak. Secara biologik kita bukan orang yang sama tiap hari. Setiap malam waktu kita tidur, sel tubuh kita ini berganti.
Setiap 28 hari sel kulit muka kita ini berganti. Tak payah lo kau pakai itu air apa tuh? Skincare. The skin doesn't care. Sebab 28 hari dia akan ganti otomatis, Pak. Dan sering kita buat kita pasang. Fokus lagi, kalau perlu fokus pakai lampu. Macam mana saya mau putih? 28 hari dia ganti otomatis, betul tidak? Dia akan ada mengelupas putih, kita saja begini, sudah dia hilang. Nah, tapi kita pakai skin karena walaupun skin doesn't care, kita berusaha. Jangan bersikulah. Artinya mengatakan kita tubuh kita setiap hari berganti. Karena itu kita perlu istirahat, kita perlu tidur. Kenapa dikatakan orang tidur menua? Karena proses pergantian sel tubuhnya terganggu. Jadi waktu kita tidur, semua metabolisme kita disusun ulang. Itu macam kalau orang komputer depressed. Maka bersihkan wifi pokoknya atau handphone kamu reset. Oh, dia bersihkan yang tak perlu, setting yang tak buang. Itu tubuh kita. Jadi kita katakan, saya ini tidak mana saya manusia baru. Setiap hari kita manusia baru. Maka kita bangun pagi, kita manusia baru. Sel tubuh kita regenerate. Hanya kalau sudah terlalu kita melihat tubuh tertentu memang tidak lagi regenerate seperti orang muda. Orang muda regenerate begitu cepat. Karena itu mereka bertumbuh. Regenerate ada sel yang dibuang, ada sel yang tumbuh. Ada sel yang dibuang, ada sel yang tumbuh. Itulah ekses dalam tubuh kita. Jadi kita tahu secara biologi. Jadi sekali lagi ingat 28 hari kulit wajah itu akan berganti. Oke. Seperti tubuh kita yang tak pernah kita lihat, tapi tanpa sadar sebenarnya kita sedang berubah. Setiap hari kita menjadi baru. Karena tak nampak. Coba lihat kalau kita cukup istirahat, tenang, kita ketawa terus hari sesudah 1 bulan. Kalau di bawah macam muda pasti kan? Betul ya? Betul. Ceria betul, cara betul muka kamu betul. Kalau kita mulung setiap hari kan cepat kali saya tua. Kenapa? Karena kita sedang mengganggu proses itu dalam diri kita. Proses yang tak nampak. Seringkali kita katakan tak nampak. Kenapa? Kita fokus dengan kerusakan. Kita tidak fokus dengan kebahagiaan. Kita fokus dan kita habiskan effort kita hanya untuk membaiki yang tak dapat diperbaiki. Saya ulang lagi, kita fokus untuk membaiki yang tak dapat diperbaiki. Karena itu banyak sekali orang ambil keputusan, sudah beli baru. Sebab kau baiki rusak lagi, betul? Tapi dari dalam hati kita dibuang sekali lagi dibuang karena kita suka sayang sakit. Tuhan mau angkat lo sembuhkan kamu. Masih suka. Tidak nanti tisu rumah saya tak ada guna. Kita suka sayang sakit kita kan? Kenapa? Karena kita belum puas. Kenapa? Karena kita merasa kita yang benar, kita yang disakiti. Kita disakiti. Lalu kita lalu itu judikan aku yang tersakiti. Ketawa lagu itu. Wow, coba ketawa. Kenapa lagu itu connected dengan lagu Pak? Kenapa lagu itu begitu connected? Sampai di sini pun orang tahu lagu judikan aku yang tersakiti. Oh, tahu lagu itu. Kita coba lakukan. Lakukan coba. Ada tahu ya lagu itu? Terus? Selesai deh. Jangan lagi di kaki gitu. Jadi ya, apa yang disebut connected lagu-lagu macam begitu. Karena kita ingin menghibur diri. Karena kita suka dihibur. Kalau sudah tidak ada sakit lagi, macam mana kita mau dihibur?
So betul juga dikatakan berbahagialah dalam Injil Matius 45. Tuhan Yesus katakan dalam khotbah ini, berbahagialah orang yang menangis karena mereka akan dihibur. Tapi Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang menangis bukan kalau kita saja minta dihibur. Berbahagialah orang yang tahu apa artinya menderita menangis, karena itu dia akan mudah untuk solidarity dengan kesusahan orang lain. Jadi mari kita teruskan di sini. Kita fokus dengan kerusakan, kita fokus dengan nafas, tapi kita lupa dengan kebaharuan. Kita tidak mau yang baru, sebab kita rasa ini uang saja. Orang mau bagi kita handphone baru, tidak rasa sudah ada yang baru. Itu baru satu, bisa boleh diperbaiki. Beli baru, sayang. Itu saja dalam hal kita mau berjimat dalam hidup kita. Kalau kita teruskan, baca dari kitab Yesaya bersama, ingatlah, jangan tunggu peristiwa-peristiwa dahulu dan jangan perhatikan hal-hal zaman berbahaya. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hari itu tumbuh, tidakkah kamu menyadari? Tanya secara langsung, tidakkah kamu menyadari? Kita sering tidak sadar. Seperti kita tidak sadar tubuh kita ini sedang reorganize, regenerate setiap hari. Setiap hari menjadi manusia baru dengan sel-sel tubuh yang baru. Kita tidak sadar karena kita tidak care. Yang kita care hanya skincare. Kita fokus pada effort kita fokus pada usaha kita lihat muka kita sudah putih cantik, tapi apa yang kita lihat di cermin sana ada hitam tuh. Saya heran bagaimana dia cepat melihat. Kita tidak mau lihat in general the whole. Kita lihat satu titik hitam itu. Kalau sudah berkaca, heran saya kan cepat juga cuci muka, sudah air ada begitu hitam senyum. Cepat dia lihat hitam. Kalau mukanya sudah putih, sudah cantik, yang hitam mengganggu. Lalu sepanjang hari ini saja pikirannya. Maka mukanya putih jadi hitam macam titik hitam. Barulah skincare beraksi. Sekarang Tuhan bertanya, apakah kamu menyadarinya? Kita tidak sadar. Sebab yang kita sadari seperti saya katakan, yang kita sadari bukan perubahan betul wajah kita. Yang kita sadari adalah apa yang miss, apa yang kurang. Titik hitam, noda itu saja yang kita mau hilang. Apakah itu mengganggu sekali? Di sini pun nanti bukan kelihatan. Kenapa Pak di sini? Mulai pasang itu saja di skincare digosok. Begitu juga pengalaman kita. Kita tidak melihat yang baik dalam hidup kita yang begitu banyak berlimpah. Yang kita fokus adalah yang buruk. Sampai dalam relasi kita tidak lihat bahwa kita ini baik-baik saja. Yang kita selalu pikirkan, kita ini tidaklah baik-baik saja. Maka kita fokus dengan apa yang kurang, kita fokus dengan apa yang miss, kita fokus dengan kerusakan. Kalau mau cari-cari yang kurang, yang jelek, habis. Tak cukup maka mau tulis itu buku pun kekurangan orang lain. Sebab kekurangan dirimu pun perlu 3 buku. Maka itu sekarang demikian. Apakah kita menyadarinya? Kadang tidak. Tuhan sudah pun bekerja dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita terlalu sibuk melihat ke belakang, melihat sesuatu yang kurang, melihat kesalahan yang tak dapat diperbaiki. Kita tidak dapat memperbaiki kesalahan masa lalu. Kita hanya dapat memulai starting, belajar dari masa lalu untuk memulai hidup baru untuk ke depan. Tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang di belakang kita tak dapat. Kalau kita buat adalah kita berpura-pura membaiki masa lalu kita, atau pura-pura kita mau mengatur baru masa lalu kita. Padahal yang Tuhan minta dari kita adalah bagaimana kita boleh berdamai dengan masa lalu kita. Dalam sisi berikut ini, permulaan baru bermula dengan satu langkah. Kenapa? Satu langkah artinya kita berani melangkah. Artinya kita sudah berdamai dengan sesuatu yang di belakang kita. Berdamai artinya tidak lagi mengikat. Berdamai artinya melepaskan. Dalam bahasa Inggris satu perkataan yang menarik, to release. Release. Maka kalau harus bernyanyi kan, please release me, release me. Jadi harus release me. Oh my God, release me. Maka
biar aku boleh melangkah ke depan. Kita lihat, perubahan besar tidak selalu memulai dengan sesuatu yang besar. Perubahan besar mula dengan sesuatu yang kecil. Apa dikatakan Yesus pada orang yang tidak mau menyembah Tuhan? Kita baca bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. This is matter of decision. Dia langkah kecil. Terserah kamu tidak mau beribadah. It's not my matter. Itu bukan my problem. Tapi saya dan keluargaku hari ini akan beribadah. Satu decision saja, singkat. Dia tidak mau terikat dengan lingkungan yang tidak mau beribadah. Mau memujuk mereka, ayolah kita sama-sama. Tidaklah, ayolah kita sama-sama. It's a matter of choice. Saya pilih, saya harus membuat. Karena kita tanpa tampil berbeza. Tidak. Sebab my life is my life. Sebab kadang-kadang kita terlalu terkecoh dengan banyak pandangan orang. Suatu hari Nasruddin dia berjalan dengan anaknya. Dia di samping bawa keledai. Lalu anaknya duduk di atas keledai. Lalu orang di samping, memang kurang ajar tuh anak. Cemana anak tuh naik keledai, bapaknya disuruh berjalan. Lalu disuruh turun di sebelah, bawa keledai. Dia naik ya, anaknya di depan bawa keledai begini. Dia duduk di keledai. Lalu orang bilang, ini memang bapak kurang ajar. Anak disuruh berjalan. Dia duduk nyaman-nyaman di atas keledai. Dia tarik anaknya, diangkat naik ke keledai. Lalu mereka bilang, kasihan baju keledai. Bapak akan anak sekali, jangan ke keledai. Mereka dengar sampai begitu, turun mereka dua-dua jalan bawa keledai. Sampai duduk yang lain bilang, bunuh lagi orang, ada keledai naik. Mana-mana pun akan salah. Dua-dua keledai orang pecah. Dua-dua keledai kau bunuh, dibilang orang. Kamu yang tahu dan kamu yang membuat perjalanan. Seringkali begitu. Dan nanti dalam hidup kita, apa dikatakan Yesus adalah jika suatu hari nanti atau apabila keadaan lebih baik, dia berkata hari ini, komitmen rohani yang sejati tidak menunggu sampai kita sempurna. Dianya terputus, dianya hari ini. Baik, kita terus. Tuhan selalu memulai yang baik. Maka kita harus punya keyakinan. Kita katakan kita beriman, kita percaya. Maka dia sudah memulakan yang baik, dia akan menyelesaikan. Permulaan yang baru bukan berarti kita sempurna seperti kayak katakan. Mula baru berarti sempurna sekali tidak. Tubuh kita pun regenerate. Jadi kita memulai yang baru, sambil kita memulai yang baru, tubuh kita menyesuaikan diri, adaptif. Sel-sel kita yang baru mulai adaptif, menemukan posisi dia tempat yang membangun tubuh kita. Mulai adaptif dengan aktiviti kita. Sel tubuh kita akan mengikut. Kalau kita orang yang rajin untuk gym, orang yang rajin untuk sport, maka tubuh kita serta merta dia akan mengikut. Kita baca dari surat Santo Paulus kepada orang di Filipi bersama. Aku yakin sepenuhnya bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini memberi kelegaan besar. Kita tidak diminta Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita, itu urusan dia. Kita diminta Tuhan, kita berani komit memulai. Kita berani komit memulai. Tuhan akan take off. Tak usah memandang. Tuhan akan atur. Kita ikuti saja roh dalam diri kita. Kita mulai sesuatu yang baru, maka kita ikuti komitmen kita mulai sesuatu yang baru. Kita jangan risau macam mana kesempurnaan. Kita tidak usah menyibuk, malah membuat semua tidak indah pada akhir. Masuk di suatu hari, dia berpikir-pikir waktu dia membawa keledainya. Kayu di atas keledainya, 3 ikat kayu. Lalu dia berjalan di samping. Kasihan keledai saya ini sampai ke dalam itu rumah. Berat kan?
Waktu saya turun dia bawa. Maka apa dibuatkan sendiri, diambilnya 3 ikat saja, diturunkan. Diturunkannya. Lalu dia naik ke dia, dia ambil ikat itu, dia bawa. Sambil dia naik ke ledai, dia bawa. Gini aku ke ledainya. Lalu di ujung jalan orang tanya, kenapa kau buat macam itu? Kau naik lalu kau bawa kayu dari di atas kamu. Kok bisa tidak? Ada keledai-keledainya bawa 3 kayu itu. Mungkin dalam kehidupan. Dia bawakan kayu itu dia. Tidak duduk di atas keledai. Jadi jangan menipu kadang-kadang hidup kita. Kaca mau menolong, malah kita membuat makin berat. Tuhan bekerja, kita rasa memang beban. Kasihan, berat sekali bebannya. Saya tak tolong, tapi malah menjadi beban lagi. Jadi kita lihat, kita tidak perlu risau dengan kekuatan sendiri menyempurnakannya. Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan yang memulai bekerja dalam diri kita, Dia akan meneruskan. Yang kita perlu ambil langkah pertama, decision. Ya, saya mau mulai hidup. Ya, saya berdamai dengan masalah. Ya, saya terima itu pernah terjadi. Tuhan yang akan meneruskan selebihnya. Kita teruskan dulu. Maka hari ini, last session, hari Tuhan, hari Minggu. Hari ini Tuhan adalah hari yang disediakan Tuhan. Hari yang disediakan. Kita tidak boleh mengubah apa yang terjadi semalam, dan kita tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi. Kita hanya boleh menyampaikan seperti di padang gurun. Kenapa dikatakan di padang gurun kita jalan dari itu? Dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya dan dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Suara berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi itu. Padang gurun sering dipakai. Kenapa bangsa Israel harus melintasi padang gurun? Karena padang gurun jangan seperti hidup kita. Kamu tahu padang gurun di desa? Apa yang di sana ada? Pasir. Tapi di padang gurun dalam pasir itu, di tengah-tengah panas itu, ada hal yang secara spiritual perlu kita maknai. Pertama, di padang gurun ada yang disebut dengan fata morgana. Kamu tahu fata morgana? Fata morgana ya. Kalau lihat di movie-movie orang kalau di padang gurun sudah kausan, dia dari sana, wah air, dia bilang dia lompat ke pasir mati. Sehari-hari kamu kalau jalan mau pergi ke Kimi, mau pergi ke Seria, kamu akan mengalami fata morgana. Jalan lurus dengan siang matahari panas, kamu lihat jalan itu macam basah, betul ya? Karena panas, tapi keluar maka uap air di atas itu, kamu pikir itu wah basah hujan, tidak, panas hari, itulah fata morgana. Dalam hidup kita seperti padang gurun, banyak fata morgana, banyak iklan. Apa yang diiklankan itu tak betul sama dengan apa yang aslinya. Kamu pernah lihat Instagram itu kan dia beli barang dari Shopee, baju cantik itu perempuan nampak itu baju, sampai dia itu barang dipakai ya Allah. Tampilnya cantik kan, dijualnya cantik. Atau kalau saya di Sabah sana, dia lihat ada itu mainan mudah-mudahan untuk anak, murah pula orang papan dia itu bukan kamu. Saya ketawakan si itu, apa aku beli dia WhatsApp saya, padahal kau tengok lah yang dia bilang. Ini saya beli, sampai suami saya itu laki saya ketawakan, saya memang membunuh dia cakap. Dia bilang mau beli mudah-mudahan untuk anak dia yang masih baby. Kan ada yang macam itu, begini itu. Barang itu sampai dia bilang murah, baru RM5 saja, itu pun sudah kena scamming. Yang datang barang segini saja bos. Lalu kata lagi, macam mana anak kamu naik ini? Jadi dia sering kena scammingnya. Scamming yang nampak itu tidak seperti yang aslinya. Itu datang sampai segini saja. Ada yang mengalami lain. Ada lain. Priok. Lalu fata morgana, selain fata morgana di padang gurun ada badai gurun, the desert storm. Badai gurun, kalau badai gurun itu datang,
Maka bukit-bukit pasir yang kita lihat sekarang di sini bukit. Selesai badai gurun itu bukit pasir pindah. Betul tidak? Kalau kita lagi mimpi-mimpi badai gurun, mereka tutup diri mereka di bawah untai. Dan akan semua pasir melingkup. Begitu mereka keluar, bingung sudah mana yang bukit pasir tadi. Semua berubah, semua berpindah. Hidup kita macam padang gurun. Kita boleh planning bulan depan kita ikut konvo anak kita. Tahun depan anak kita seorang lagi akan bertunang. Tahun depannya lagi dia akan satu orang lagi selesai PhD. Boleh kita semua kita planning. Bulan depan kita pergi berjalan ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, ke Sabah. Lalu besok kena final dari dokter cancer. Kita boleh plan, maka bukit yang kita lihat di sini hilang. Ruin our life in one night, in one click. It's like the desert. Di stop. Itu hidup kita. Fata Morgana dan badai gurun. Lalu yang ketiga, di padang gurun, di bawah pasir ada banyak binatang buas, binatang beracun, ada scorpion, ada ular. Tapi tak kelihatan, samar saja. Tapi begitu kau injak, dia gigit mata kaki kamu. Racun. Dalam pengalaman hidup kita pernah kita lihat tampil di muka senyum saja, tapi dalam hati dia macam scorpion. Itu hidup kita seperti padang gurun. Seringkali kita rasa kita tak tahu masalah. Begitu dibicara, maka apa yang dikatakan dalam padang gurun itu benar. Jadi bangsa Israel yang mengalami apa yang dikatakan hidup di padang gurun tak dapat menjaminkan apa yang akan terjadi esok, tapi mereka berusaha untuk hidup saat ini. Hari ini Tuhan masih menjaminkan hidup kita. Saya masih diberi kehidupan. Artinya saya masih punya harapan. Saya masih diberi bukan hanya second chance, saya diberi permulaan baru. Kita baca bersama dari kitab Mazmur. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Baik, saudara-saudari terkasih, sila ambil masa ini serta dalam kesenian diri kita bayangkan diri meletakkan segala beban, semangat, kegagalan, kekecewaan, rasa bersalah di kaki Tuhan. Kemudian bayangkan diri Anda menerima hari ini dari tangannya sebagai hadiah yang segar, penuh rahmat dan kemungkinan baik. Kita meletakkan di tangan Tuhan, kita ambil masa. Ini sebelum kita menulis komitmen kita yang akan kita hantarkan ke altar dalam perayaan Ekaristi itu, mari kita serahkan, kita letakkan. Kita sudah dihantui oleh banyak hal dalam pengalaman kita, dalam pengalaman hidup kita. Kita sudah letih, sudah lelah dengan semua beban itu. Kita tahu kita tidak akan dapat memperbaiki, tidak akan pernah dapat memperbaiki masa lalu kita. Apa yang boleh kita buat adalah menyerahkan di kaki Tuhan dan mengadakannya untuk memulakan hidup baru. Belajar dari semua kesalahan, kegagalan, dan kelemahan kita yang sudah terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena rahmat-Mu baru setiap pagi, dan Engkau tidak menunggu aku sempurna untuk memberi aku pemulihan baru. Hari ini aku letakkan segala beban semalam di hadapan-Mu, kegagalan, rasa bersalah, kecewaan. Aku terima hari ini sebagai hadiah daripada-Mu, penuh dengan kemungkinan dan rahmat baru. Bantu aku mengambil langkah pertama hari ini, dan aku percaya Engkau akan meneruskan kerja baik yang Engkau mulakan dalam hidupku. Terima kasih.